Terkuak. Ini mekanisme goreng saham tersangka Jiwasraya. cnbcindonesia.com. Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan tersangka baru dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero. Sebelumnya Kejagung sudah menetapkan tersangka 13 perusahaan manajer investasi atau MI dan satu mantan pejabat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tersangka baru yakni Peter Rasiman, Direktur Utama PT Himalaya Energi Perkasa Tbk HADE. Himalaya adalah emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham HADE dan sebelumnya bernama PT HD Capital di bisnis sekuritas. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Heri Stiono mengatakan penetapan itu lantaran yang bersangkutan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan para tersangka atau terdakwa yang sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tersangka yang dimaksud adalah Joko Hartono Tirto, Direktur PT Maxima Integra, yang kini berstatus terdakwa. Hari menjelaskan, dugaan keterlibatan PR adalah tersangka ini membuat perusahaan untuk digunakan pengaturan investasi yang dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang yang berasal dari Jiwasraya. Oleh karena itu, setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, maka pada hari ini ditetapkan tersangka atas nama PR. Kata Hari dalam keterangan pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Senin malam, 12 Oktober. Tersangka melakukan tindak pidana korupsi dengan pasal sangkaan ke-1 primer pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999. Tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor. Subsidiar pasal 3 Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah ditambah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian terhadap tersangka juga disangkakan tentang pencucian uang dengan sangkaan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Terhadap tersangka pada hari ini Senin juga akan dilakukan upaya paksa berupa penahanan dengan jenis penahanan rutan terhitung mulai Senin 12 Oktober 2020 dan akan ditempatkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ujar Hari. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Heri Stiono dalam keterangan resminya menjelaskan alasan penetapan tersangka baru Peter Rasiman PR pada kurun waktu 2008-2018. Tersangka PR bersama dengan Joko Hartono Tirto tersangka dalam berkas terpisah Direktur PT Maxima Integra melakukan pertemuan dengan Samirwan tersangka dalam berkas terpisah mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya dan Heri Prastyo tersangka dalam berkas terpisah mantan Direktur Keuangan Jiwasraya. Pertemuan digelar di kantor Jiwasraya membicarakan pengaturan investasi saham dan reksadana milik Jiwasraya. Setelah itu hasilnya ditindaklanjuti oleh tersangka PR dengan cara mendirikan beberapa perusahaan atas persetujuan dari Heru Hidayat. Tersangka dalam berkas terpisah Komut PT Trada Alam Minera Tbk dan Joko Hartono Tirto guna pengaturan investasi saham dan reksadana Jiwasraya. Beberapa perusahaan yang didirikan diantaranya PT Baramega Persada, PT Dexindo Jasa Multi Arta, PT Deksa Indo Pratama, PT Tarbatin Makmur Utama, PT Permai Alam Sentosa, PT Topas Indonesia Internasional, dan PT Topas Investment. Selanjutnya tersangka PR melaksanakan pengaturan investasi yang dilakukannya bersama-sama dengan Joko Hartono Tirto, baik pembelian atau penjualan saham secara direct di pasar negosiasi melalui broker. Selain itu juga transaksi juga dilakukan melalui subscription atau redemption melalui manajer investasi serta penempatan saham-saham tersebut ke dalam reksadana adalah untuk dijadikan sebagai portofolio saham milik Jiwasraya. Kemudian tersangka PR juga melaksanakan perintah Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto, yaitu untuk sebagai counterparty untuk melakukan pengendalian investasi Jiwasraya. Caranya,
mengatur isi portofolio saham Jiwasraya dengan menentukan jenis, volume, dan harga saham serta menentukan broker dan manajer investasi mana saja yang akan digunakan dalam investasi Jiwasraya. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam pertemuan antara Heru Hidayat dengan Hendrisman Rahim, mantan Dirut Jiwasraya, Heri Prasetyo dan Sahmirwan masing-masing sebagai tersangka dalam berkas terpisah. Pun pertemuan dengan Beni Cokro Saputro, Dirut PT Hansen International Tbk, Heri Prasetyo dan Sahmirwan masing-masing sebagai tersangka dalam berkas terpisah. Padahal tersangka PR mengetahui bahwa saham-saham tersebut adalah saham-saham yang dimiliki, terafiliasi, dan atau dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Beni Cokro itu berkinerja buruk dan tidak memberikan keuntungan karena mempunyai likuiditas yang rendah dengan adanya manipulasi perdagangan. Akibat perbuatan tersangka PR bersama dengan Heru Hidayat, Beni Cokro, Joko Hartono, Hendrisman Rahim, Heri Prasetyo, dan Sahmirwan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 16.482.383.375.000 rupiah atau 16,81 triliun rupiah. Besaran potensi kerugian negara ini sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi pada asuransi Jiwasraya periode 2008 sampai 2018. BPKRI nomor 06/LHP/Romawi 21/03/2020 tanggal 9 Maret 2020. Dan untuk mempermudah proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, tersangka PR juga dilakukan penahanan rumah tahanan negara atau rutan untuk waktu selama 20 hari terhitung sejak 12 Oktober sampai 31 Oktober 2020 dan ditempatkan juga di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tulis Heri dalam keterangan resmi. Selain PR, Kejagung juga resmi menahan Fahri Hilmi atau FH, mantan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Fahri Hilmi juga ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Fahri ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka setelah dilakukan serangkaian penyidikan, baik pemeriksaan bukti berupa saksi ahli, dikaitkan alat bukti lain baik petunjuk maupun keterangan tersangka sendiri, maka pada hari ini terhadap tersangka FH juga akan dilakukan penahanan, ujar Heri. Fahri Hilmi telah ditetapkan tersangka kasus korupsi Jiwasraya sejak 3 bulan lalu atau tepatnya 25 Juni 2020. Dia menjadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A periode Februari 2014 hingga Februari 2017. Fahri disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31 1999. Junto Undang-Undang 20 2001, Jo pasal 56 KUHP. Adapun pasal subsidiar yakni pasal 3 Undang-Undang 31 1999. Jo Undang-Undang nomor 20 2001, Jo pasal 56 KUHP. Hari menjelaskan bahwa penahanan dilakukan pada hari ini berdasarkan keputusan dari penyidik sesuai dengan hak objektif dan subjektif. Sesuai KUHP, syarat objektif dan subjektif dan sekarang untuk menghindari tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, maka hari ini penyidik melakukan penahanan, jelasnya. Sebelumnya Kejagung memaparkan bahwa Fahri diduga membiarkan praktek goreng saham terjadi meskipun sudah mendapatkan informasi dari pengawas. Fahri juga diduga tidak memberikan sanksi kepada sejumlah perusahaan yang terlibat dalam praktek goreng saham ini. Bahwa akibat dari perbuatan Fahri yang tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap produk reksadana dimaksud pada tahun 2016 menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi Jiwasraya pada tahun 2018 hingga mencapai 16,8 triliun rupiah sesuai LHP BPKRI tahun 2020, kata Hari. Di luar penetapan tersangka baru yakni Peter Rasiman dan penahanannya bersama Fahri Hilmi sama-sama jadi tersangka. Kelanjutan sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta juga berlanjut. Sebanyak 4 terdakwa skandal Jiwasraya divonis buih seumur hidup. Vonis itu diketok dalam sidang pembacaan putusan hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin 12 Oktober malam. Keempat terdakwa yang merupakan bagian dari otak persekongkolan jahat ini adalah mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Heri Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Sahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono menjelaskan bahwa sebelum sidang putusan ini, dalam rentang waktu selama kurang lebih 5 bulan terakhir dilakukan pemeriksaan saksi hampir 200 orang. Adapun dua terdakwa lain yakni Beni Cokro dan Heru Hidayat masih menantikan vonis setelah tuntutan sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. JPU menyatakan Bencok dituntut hukuman seumur hidup. Selain itu, Bencok juga diharuskan mengembalikan uang negara senilai 6.078.500.000.000 rupiah. Heru juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar 10.728.783.375.000 rupiah. Dengan demikian, jumlah ganti rugi keduanya mencapai 16,81 triliun, sama dengan potensi kerugian negara hitungan BPK di kasus skandal ini. Tersangka baru. Terkait dengan tersangka baru yakni Peter Rasiman, laporan keuangan Himalaya Energi Desember 2017 mengungkapkan Peter adalah dirut Himalaya. Dia mengawali karir sejak 1998 sampai 2005 sebagai direktur di PT Palem Asia Corpora Tbk, sekarang bernama PT Polaris Investama Tbk. Lalu menjabat sebagai direktur PT Tradindo Megah Lestari dan PT Supra Alam Lestari pada tahun 2001 hingga 2006. Kemudian pada tahun 2009 dia menjabat sebagai direktur di PT Dinamika Bengawan Chemical. Dia bergabung dengan perseroan pada Februari 2017 sebagai direktur utama. Manajemen emiten energi dan pembangkit listrik Himalaya juga buka suara terkait dengan penetapan Peter Rasiman. Perseorangan tidak mengetahui latar belakang penetapan direktur utama perseorangan sebagai tersangka. Perseroan mengetahui adanya penangkapan terhadap Bapak Peter Rasiman dari pemberitaan di media massa, kata Sigit Supri Hartono, Direktur Himalaya Energi Perkasa, dalam surat jawaban Kepala BI dikutip Minggu 18 Oktober. Dia menegaskan, Perseroan juga belum memiliki informasi mengenai perkembangan terkini atas penetapan tersebut, karena sampai saat ini Perseroan hanya bisa membantu perkembangan atas penetapan tersebut melalui pemberitaan di media massa. Sampai saat ini tidak ada dampak hukum terhadap perseroan dan operasional perseroan berjalan normal seperti biasanya. Sampai saat ini belum ada informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perseroan.